Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi. Halo ibu-ibu, bisa di silent dulu? Bisa ya? Ya. Sebelum kita lanjutkan ke Al-Falaq, An-Nas hingga Khatmil Quran, saya cerita sedikit. Tadi sampai surat apa? Sampai Al-Ikhlas. Nanti akan kita ulang Al-Ikhlas sampai surat An-Nas. Saya tadi malam baru pulang dari Lumajang. Dan sebelumnya mohon maaf karena kemarin malam, bukan tadi malam, kemarin malam. Seharusnya Khatmil Quran hari Rabu. Hari Rabu saya masih di Lumajang, sehingga terpaksa Khatmil Quran yang seharusnya hari Rabu diganti hari ini, hari Sabtu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah ngelis, sudah niat, pahalanya dicatat oleh Allah. Dan mudah-mudahan tetap dihitung seperti orang yang setiap hari khataman dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kalau saya tunda sampai pekan depan, ya dihitung juga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu pagi hari ini bisa khataman dari rumah sampai tempat ini dalam keadaan aman, tidak dengan saudara kita yang ada di Lumajang sana. Di mana rumah mereka bukan hanya hancur, tapi juga tertimbun oleh pasir erupsi Gunung Semeru. Termasuk juga barangkali tidak sedikit di antara mereka yang tinggal memakai pakaian yang menempel di tubuh mereka. Tidak sempat menyelamatkan barang-barang kebutuhan mereka. Tidak sempat menyelamatkan jangankan diri mereka, keluarga mereka. Sampai ada yang kemarin sempat viral itu, seorang anak, siapa namanya? Rumini. Masya Allah, dia rela meregang nyawa karena saking cintanya kepada ibunya. Tidak mungkin dia meninggalkan ibunya di tempat yang begitu dekat dengan erupsi Merapi, erupsi Semeru, sehingga dia terpaksa menemani ibunya sampai keduanya meregang nyawa. Subhanallah, ditemukan dalam keadaan saling berpelukan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini di tempat yang nyaman sambil ngopi khataman, kita semua bisa masih ketemu, masih berjumpa. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang di Lumajang sana pagi harinya masih ngobrol seperti ini. Barang masih bisa ngerumpi, tapi siang harinya mereka harus berpisah antara dunia dan akhirat. Orang tua yang kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tuanya, suami kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya, termasuk banyak yang kehilangan harta benda, sampai kehilangan sapinya, kehilangan kambingnya, kehilangan uangnya. Ada satu ibu-ibu yang saya datangi, ada videonya. Saya tanya, kenapa ibu kok di sini sendirian? Beliau mengatakan, di sini Ustadz rumah saya, tapi sudah tertimbun oleh pasir. Jadi pasir itu bukan hanya selantai, sedinding, tapi sudah menimbun atap mereka. Di sini Pak rumah kami, di sini rumah saya. Terus kenapa ibu di sini? Beliau menceritakan, sebelum kejadian itu kami baru saja menjual hasil kebun saya, hasil kebun. Karena memang di sana daerah subur sekali, persawahan, ladang yang begitu subur, termasuk juga pertambangan pasir. Pagi hari beliau transaksi, uang hasil jualan sayurnya kurang lebih sekitar 9 juta itu ditaruh di saku baju. Siang beliau lepas bajunya, dicantolkan ke cantolan dinding kamarnya. Uangnya masih nyantol di saku baju. Kejadian itu kan setengah 2 siang atau jam 2. Pada saat terdengar suara gemuruh erupsi Gunung Semeru, beliau saat itu menyelamatkan diri, sementara belum sempat mengambil uang yang nyantol di baju itu. Ditinggal rumahnya, ditinggal semuanya. Beliau hanya memakai baju yang menempel di badannya.
Keesokan harinya datang, rumahnya sudah tidak kelihatan. Sampai saya datang ya sekitar 4 hari ya, 3 hari setelah peristiwa itu, beliau masih menunggu di situ, berharap betul agar uangnya ketemu. Karena itu adalah harta satu-satunya. Rumahnya sudah tidak ada, barang-barangnya juga sudah tidak lagi ada di dalamnya, termasuk uang yang mungkin hanya bisa digunakan menyambung hidup itu juga tidak ada. Insya Allah, kalau saat ini di dompet kita masih ada uang, harus bersyukur. Harus bersyukur. Kalau di rumah kita masih ada uang, harus bersyukur. Tidak sedikit saudara kita sudah tidak punya apa-apa. Begitu cepatnya peristiwa itu. Pagi hari mereka masih punya apa-apa. Punya keluarga lengkap, punya rumah, kendaraan ada, ada ketang motor. Mereka juga punya hewan ternak, mereka punya uang. Hanya selang beberapa menit setelah peristiwa itu, semuanya habis, tidak tersisa. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya baju yang menempel di tubuhnya. Begitu cepatnya Allah Subhanahu wa taala mengambil segala sesuatu yang ada pada diri kita. Maka jangan sampai kita jemawa merasa kita punya segala-galanya. Bagi Allah gampang kok. Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita itu sebetulnya hanya titipan. Jangankan keluarga, harta, sampai nyawa yang nempel di tubuh ini juga titipan dari Allah. Semua yang dititipkan itu pasti akan diambil kembali. Maka sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Orang yang bersabar adalah orang yang alladzina idza asabathum musibah, ketika ditimpa musibah apapun itu bentuknya, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah. Semua yang ada pada diri kami itu juga berasal dari Allah. Keluarga kita, harta kita, semua berasal dari Allah. Termasuk kita punya segalanya, bisa segalanya, itu semua berasal dari Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami dan segala yang kami miliki, ilaihi, kepada Allah raji'una, pasti akan kembali. Pasti akan kembali. Cepat atau lambat pasti akan kembali. Oleh karena itu kita harus ikhlas. Belajar ikhlas, menerima segala sesuatu yang pasti akan terjadi. Saya setiap ada peristiwa seperti itu membayangkan, seandainya itu terjadi pada diri saya. Kalau ibu-ibu, seandainya itu terjadi pada diri ibu-ibu. Kita yang punya segala-galanya tiba-tiba hilang seketika. Kita yang aman-aman saja kemudian berubah suasana mencekam, menakutkan. Kita yang masih bisa bertemu dengan siapapun tapi tiba-tiba kehilangan segala-galanya. Segala sesuatu tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi. Maka harus kita siapkan. Siapkan diri kita, siapkan mental kita, siap kehilangan segala sesuatu yang kita miliki, siap kehilangan orang-orang yang kita cintai. Karena cepat atau lambat pasti akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Maka banyak sekali ibrah yang bisa kita dapatkan dalam kesempatan ini, sedikit saja. Ini kursi ujak-ujak aman ya? Enggak apa-apa. Saya kira kursi goyang. Kayak mabuk darat ini. Enggak apa-apa, aman. Sebelum ambrol aman. Jadi ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil ibrahnya. Maka kalau saya lihat ibu-ibu seger-seger, semangat ngaji, ini luar biasa. Harus kita apresiasi ya. Melihat saudara kita di sana, jangankan ngaji, ke masjid aja sudah nggak bisa. Masjidnya aja tidak bisa lagi dipakai, harus dibersihkan, termasuk direnovasi. Atapnya kan banyak yang berjatuhan, banyak yang rontok. Lantainya sudah tidak layak, dindingnya sudah begitu tebal, debu yang menempel, apalagi karpetnya, mukenanya, Masya Allah. Kita yang saat ini masih bisa sholat, masih bisa ngaji, ini harus bersyukur kepada Allah, masih bisa khataman. Maka doa khataman kita pada pagi hari ini kita berikan kepada mereka. Dan insya Allah kita yang mendoakan pasti akan
mendapatkan terkabulnya doa itu. Dan yang perlu kita ingat, misalnya siapa tahu nanti dari Syamila ada yang baksos ke Lumajang, nggak tanggung-tanggung baksos ke Wonosari, kedekatan, terlalu dekat lah. Sesekali baksos sampai ke Lumajang sana atau baksos kemana. Daripada jadi beban ya ibu-ibu. Nanti aja kalau sudah kondusif suasananya. Jadi kita ketika berada di suatu tempat, apalagi tempatnya orang, maka mau tidak mau kita harus berusaha menyesuaikan diri, harus bisa beradaptasi. Apalagi kalau di daerah itu memiliki tradisi keagamaan tertentu yang memang tidak bisa dipaksakan. Misalnya kalau ibu-ibu di Jogja salat subuhnya tidak pakai kunut, terus kita baksos di daerah yang di sana subuhnya pakai kunut, kira-kira ikut kunut atau nggak perlu kunut? Atau wah saya kan orang Jogja, nggak usah kunut. Apakah kita mengikuti kunut yang dibaca oleh imam pada saat salat subuh? Ya ikut. Karena masalah kunut itu masalah khilafiyah, bukan masalah prinsip, bukan sesuatu yang membuat kita Islam atau tidak Islam. Itu masalah khilafiyah. Mau kunut, mau nggak kunut terserah. Yang penting masih mau sholat subuh. Begitu pula dengan misalnya ketika kita di Jogja setelah sholat zikir sendiri-sendiri, kemudian baca tasbih, tahmid, tahlilnya pakai jari. Kita datang ke suatu tempat setelah sholat kok zikirnya bersama-sama, zikirnya bareng-bareng. Apalagi pakai tasbih, kita ikut bareng-bareng atau diem, apalagi langsung mengeluarkan diri gitu, bareng-bareng. Itu yang disebut dengan fleksibilitas dalam beribadah. Selama itu bukan masalah yang prinsip, nggak perlu mas, nggak apa-apa, masih bisa diduduki. Nah untuk ini aja, biar kameramennya nggak berdiri, kasihan. Nah taruh situ aja mas, nggak apa, di situ aja, biar duduk, biar fokus kalau ambil gambar. Jadi ketika kita berada di suatu tempat yang kita anggap baru, maka mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan. Selama itu bukan masalah prinsip dalam beragama. Kecuali kalau itu prinsip beragama yang berkaitan dengan syirik atau tidak, maka kita harus tegas. Tapi kalau masalah khilafiyah, apalagi dalam hukum fikih, khilafiyah itu hal yang sangat-sangat biasa. Jangan sampai kita terlalu kaku atau memaksakan kehendak kepada orang lain yang justru akan menjadi sumber masalah. Misalnya kita datang bawa bantuan sebanyak apapun, datang ke suatu tempat, lalu kita mengubah tradisi yang sudah biasa dilakukan di sana, selama tradisi itu masih baik ya, kecuali tidak baik atau ada unsur-unsur yang berkaitan dengan akidah. Lalu kita mengubah tanpa ada persetujuan di antara mereka, itu bisa ramai itu. Bisa jadi acara kita gagal tuh. Kenapa? Ya karena tidak mendapatkan penerimaan dari warga. Oleh karena itu tujuan kita belajar itu kan seharusnya ilmunya bertambah. Dan semakin bertambah itu semakin luas. Semakin bertambah ilmunya, semakin luas pemahamannya, semakin banyak referensinya, maka semakin mudah di dalam memahami adanya perbedaan. Kalau kita baru baca satu buku, belajar pada satu guru, merasa paling benar, yang lain salah, nah itu wajar karena belajarnya baru satu guru, baca bukunya baru satu buku. Tapi kalau kita belajar banyak, di sini belajar, di sana belajar, semakin banyak referensi yang kita miliki, maka toleransi kita terutama terhadap sesama muslim itu semakin luas. Maka di akhir surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ciri pengikut atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas di sini bukan berarti acuh tak acuh, tidak menolong ketika mereka membutuhkan. Tegas itu dalam hal prinsip, dalam hal akidah. Misalnya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau yang berkaitan dengan misalnya muamalah, misalnya nih, ketika di hadapan kita ada kecelakaan, korbannya begitu kita dekati, ternyata pakai kalung misalnya. Terus kita mengurungkan niat kita, nggak usah ditolong lah, cari yang lain aja.
Apakah seperti itu? Enggak kan? Apapun agamanya kita wajib untuk menolongnya. Begitu pula dengan korban bencana yang saat ini mengalami musibah, apapun agamanya harus kita tolong. Jangan sampai kita hanya menolong yang seagama, sementara mereka yang tidak seagama dengan kita, padahal sangat membutuhkan, kita abaikan. Apalagi kita kasih syarat, tak bantu kalau syahadat. Itu pun nggak boleh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah katakan, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Kalau dia mengikuti kita, alhamdulillah, itu hidayah, hak prerogatif Allah. Kita bantu, walaupun sudah banyak bantuan kita, namun tidak mengubah akidahnya, itu urusan Allah. Dalam hal muamalah, kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang kita bantu, hanya yang muslim, yang non-muslim kita tinggalkan, kita biarkan sampai meninggal dunia, nggak boleh. Di situ ada toleransi. Tapi kalau dalam masalah yang berkaitan dengan akidah, misalnya keimanan, yang berkaitan dengan ibadah, maka lakum dinukum waliyadin. Gak boleh kita gantian hari Jumat semua ikut sholat berjamaah di masjid Jumatan, terus hari Minggu ikut sekolah, ya gak boleh. Sendiri-sendirian, itu bagian dari toleransi, bukan mencampur adukan antara satu agama dengan agama yang lain. Ruhama ubainahum. Yang kedua, ayat terakhir 29 surat Al-Fat ayat ke-29. Ayat itu yang sebelah kanan tuh, Muhammadur Rasulullah. Nah, ini pakai Google atau pakai mushaf ya? Ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa sifat. Di antara sifatnya yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras terhadap orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, sangat lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, menunjukkan keakraban terhadap sesama muslim. Ini jangan dibalik. Dengan non-muslim kita begitu mesra, dekat, tapi dengan saudara muslimnya antipati, saling mencurigai, saling membenci, bahkan juga menjelek-jelekan, menjatuhkan, mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya sebaliknya. Walaupun Muhammadiyah, NU atau yang lain, selama dia sebagai seorang muslim, kita wajib untuk menghormati, menghargai, bahkan istilah Jawanya nguwongke, uwong, diorangkan gitu loh. Karena memang hal-hal seperti itu bukan masalah prinsip. Ada yang lebih mendasar, yaitu ukhuwah, persaudaraan. Jangan sampai ketika kita mau menolong seseorang, selain tidak melihat agamanya, juga tidak boleh kita melihat mazhabnya apa. Misalnya kita mau membantu seseorang, kita lihat, ini kok misalnya pecinya ada NU gitu, nggak mau ditolong. Ya nggak gitu. Mau pecinya hitam, ada logonya Muhammadiyah, ada logonya NU, tetap kita tolong, tetap kita bantu. Justru kalau bisa dengan sesama muslim, kasih sayang itu lebih ditampakkan. Persaudaraan atau ukhuwah itu lebih dijunjung tinggi. Maka kita sebagai seorang muslim harusnya tersentuh ya, melihat masjid sudah tidak layak lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita bangun masjid mungkin dari nol sampai atap terlalu besar biayanya. Oh, saya bisa bantu karpet, bantu karpetnya. Saya bisa bantu beliin kipas angin, kita belikan kipas anginnya. Saya bisa bantu bayarkan listriknya, bayarkan listriknya. Wah, saya bisa nggak bantu apa-apa ya. Saya cuma bisa bantu sholat di dalamnya, sholat aja di dalamnya, ikut berjamaah, ya, ngebeki masjid nggak apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Jangan sampai ada masjid tidak kita makmurkan, malah kita provokasi. Begitu juga dengan majelis ilmu, majelis ta'lim. Ketika kita belajar, yang namanya majelis ta'lim itu kan macam-macam. Ada mungkin di Jogja saja macam-macam. Begitu selesai salam, terus jamaahnya pada nangis sesenggukan, sampai pulang matanya sebab
Ada juga majelis taklim dari mulai salam tertawa terbahak-bahak sampai rumah masih tertawa. Akhirnya dibawa ke Gracia. Ada juga majelis taklim datar gitu. Sampai rumah ditanya, isinya apa? Nggak tahu, yang penting lucu. Macam-macam kan? Maka majelis-majelis taklim itu dengan berbagai macam coraknya, justru kalau kita pelajari, kita pahami, ini akan memperkaya khazanah adanya syiar Islam. Di sana ngaji, di sini ngaji, di situ ngaji, di sini juga ngaji. Masya Allah, luar biasa. Itu kalau dikumpulkan bisa, ibu-ibu pengajian luar biasa. Begitu banyaknya. Maka saya berharap pengajian dimanapun itu bukan hanya euforia, bukan hanya banyaknya, bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Ibu Syamila ini misalnya setelah khataman yang keberapa ini, sudah berapa juz yang dihafalkan, sudah berapa sering Al-Quran yang dibacakan, kita sudah berapa banyak mufradat bahasa Arab yang kita kuasai, kan gitu. Pulang dari sini, pulang dari pengajian itu, apa perubahan yang bisa kita lakukan? Sholat duhanya nambah berapa rakaat, sholat tahajudnya sudah berapa rakaat, kan begitu. Bagaimana kita membangun hubungan dengan suami, bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak kita, harusnya ada peningkatan. Jangan sampai suami fobia, nggak usah ngaji-ngajian, bukan ngaji kok malah tambah menyakitkan. Hal-hal yang wajib malah ditinggalkan. Apa yang wajib itu? Melayani suami, menyiapkan dan menyediakan kebutuhan suami. Kalau nggak ada suami sih nggak apa-apa, ini ada suami dicuekin. Berangkat ngaji nggak pamitan. Akhirnya suaminya curhat ke Ustadz, gimana istri saya? Istri saya jamaahnya Ustadz loh. Masa ngaji nggak pamitan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang, sebutkan siapa namanya, kata gurunya gitu. Jangan sampai ya. Saya berharap terutama Syamila ini yang setiap bulan khotmil Quran paling tidak ada perubahan yang signifikan, terutama berkaitan dengan Quran. Dari busana sudah syar'i, sudah menutup aurat, tutur kata dijaga, kelemah lembutannya dijunjung tinggi, ikhtilat pergaulannya juga dijaga. Jangan sampai ini makin banyak ngaji kok makin menyakitkan, makin banyak ngaji makin trouble. Ini bermasalah itu. Jangan sampai. Karena sesungguhnya keberkahan suatu ilmu itu ketika kita bisa mengamalkan. Ngaji nggak usah banyak-banyak, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah muluk-muluk. Yang penting bagaimana ilmu yang kita peroleh itu bisa menambah keimanan kita. Dan yang paling penting, semakin banyak kita ngaji itu semakin tawadhu. Tahu tawadhu? Tahu warna duit. Tawadhu itu semakin rendah hati. Semakin rendah hati. Semakin tawadhu, rendah hati. Jadi kalau kita semakin tawadhu, setelah ngaji semakin merasa tidak berdaya, setelah ngaji kita semakin merasa tambah bodoh, berhasil, ilmu kita berkah. Tapi kalau pulang ngaji kok petentang, merasa paling benar, paling masuk surga sendiri, yang lain nggak bakal masuk surga. Emang kita yang megang kuncinya. Seharusnya kita merangkul sebanyak-banyaknya. Cari orang yang belum ngaji, kita ajak ngaji. Yang sudah ngaji, kita motivasi, kita apresiasi, kita berikan penghargaan. Ya, ibu-ibu mau ngaji saja sudah luar biasa loh ya. Meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, mau ngaji, khataman, duduk nunggu ustadznya sampai berjam-jam, itu luar biasa. Harus kita apresiasi. Oke, silahkan. Oke. Monggo. Besok setoran ya? Ya, setoran sama ustazah. Alhamdulillah. Nggih, monggo ndherekaken. Ya. Besok kalau nggak setoran didatangi aja rumahnya. Harus setoran. Baik. Sampai mana tadi? Semakin banyak ilmunya semakin tawadhu.
Dan ilmu itu akan terus-menerus berkembang. Ilmu itu akan terus-menerus bertambah. Bagaimana dulu Rasulullah SAW menggembleng para sahabat, mentarbiyah mereka dengan pendidikan akhlak yang luar biasa. Karena memang sebagaimana Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka seharusnya umat beliau itu juga lebih mengedepankan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, bukan akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Ada enggak misalnya satu majelis dengan majelis yang lain saling bermusuhan? Ustadz yang satu dengan ustadz yang lain saling memfitnah. Sebutkan siapa namanya? Ada kan? Pengurus yang satu dengan pengurus majelis yang lain bermusuhan, ada nggak? Orangnya datang nggak? Jangan ya. Udah. Harus segera disudahi. Ta'awun, saling tolong menolong itu harus lebih dikedepankan. Ayatnya jelas, ruhama'u bainahum. Kalau kita mengaku pengikut Rasulullah SAW, tunjukkan sifat ruhama. Ruhama itu dari kata rahmat, rahmah, kasih sayang. Orang yang ruhama itu adalah orang yang banyak memiliki sifat kasih sayang. Jangankan kepada sesama manusia, sifat kasih sayang itu juga harus kita tunjukkan, harus kita berikan kepada makhluk lainnya, termasuk binatang. Ibu-ibu kemarin mungkin lihat ya, pada saat erupsi itu ada seekor bebek yang kakinya masih nancap di pasir. Sementara kaki ke atas sampai kepalanya masih hidup. Ditolong oleh relawan, ya mau dicabut khawatir kakinya lengket, akhirnya dibongkar itu, digali. Ternyata memang betul, pasir erupsi Semeru itu seperti semen. Kalau dia kena air langsung mengeras. Maka jalan-jalan yang kita lewati seharusnya begini. Nanti kalau misalnya nih ada suami ibu yang mau ke Lumajang, bukan untuk selfie loh ya, tapi untuk bantu korban bencana, disarankan pakai mobil double gardan. Ya mobilnya mobil 4WD itu. Jangan pakai mobil apalagi 4x1 Xenia atau Avanza. Itu malah tambah masalah, itu banyak selip, malah berbahaya. Mobil yang double gardan, apalagi bawa bantuan yang banyak. Kenapa? Demi keamanan, bukan gaya-gayaan, bukan. Demi keamanan. Karena memang untuk ke daerah seperti itu harus yang sesuai. Nah, kita ngajak ke daerah seperti itu pakai mobil yang belum pernah diservis, malah tambah masalah kan? Malah memperbanyak korban. Maka para relawan itu tidak hanya menolong orang yang masih hidup, sampai yang sudah meninggal dunia pun jenazahnya diambil, diselamatkan, dibawa ke tempat yang layak. Binatang-binatang pun sama. Saya melihat banyak sekali sapi yang meninggal, yang mati ya, bukan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ada kucing, ya Allah pengen rasanya saya bawa kucing itu. Kucing bagus, kucing Angora. Ya, ekornya itu sudah melepuh karena terkena awan panas itu. Ada fotonya, masih hidup, meong-meong gitu. Bisa tak ambilin ya. Maka kasih sayang itu harus ditunjukkan kepada setiap makhluk. Sebagaimana kita pernah mendengar ada seorang pelacur memberi minum seekor anjing, bukan kucing. Seekor anjing diberi minum. Dengan kebaikan yang dia lakukan itu, sebab hal tersebut Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya, sehingga dimasukkan ke dalam surga. Apalagi bukan pelacur. Dan yang kita beri minum itu bukan anjing tapi manusia. Apalagi anak-anak yatim, lebih luar biasa lagi terima kasihnya Allah. Ini menunjukkan sifat umat Muhammad, sifat umat Rasulullah SAW itu adalah ruhama'u bainahum, mengedepankan kasih sayang di antara mereka. Jangan dibalik. Dengan umat lain kita begitu dekat, begitu akrab, begitu mesra, berkasih sayang, tapi dengan sesama muslim biasanya kan begitu.
Ya, belanja, gak usah belanja kok, larang. Tapi kalau kita belanja ke mall ya milik non muslim nggak usah nawar, berapapun dibeli. Tapi kalau kita belanja di pasar tradisional, biasanya nawarnya sampai mencekik ya, sampai megap-megap gitu. Sudah 2.000 ditawar lagi. Kasihan, mereka jualan itu bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menyambung hidup. Maka saya kalau misalnya belanja itu bukan dari Jogja. Kemarin ada 6 mobil bawa ke Lumajang, itu bukan dari Jogja. Kita belanjanya dari pasar tradisional yang ada di dekat daerah sana. Dari Jogja masih kosong mobilnya. Sampai di Pronojiwo, itu pasar terakhir, pasar paling dekat dengan lokasi pengungsian, lokasi bencana, kita beli di situ. Ya, betul, saya beli daleman ibu-ibu. Karena memang mungkin di luar bayangan ya. Bayangkan coba, ini benar. Ketika mereka menyelamatkan diri, mereka tidak sempat membawa apapun, termasuk pakaian yang ada di lemari. Yang penting nyawanya selamat. Lari sekencang-kencangnya, hanya mengenakan pakaian yang menempel di badan. Sampai ada yang lupa pakai jilbab. Dan mereka dipaksa berada di pengungsian selama beberapa hari. Dan biasanya di pengungsian itu hanya dikasih roti, apalagi mie instan, makanan siap saji. Jarang yang memikirkan, apalagi misalnya remaja putri, lebih parah lagi bayi. Masuk bayi dikasih mie instan, bayi dikasih kopi. Paling nggak kan harus sesuai dengan makanan bayi, mie instan. Saya borong ada satu kios jualan daleman, dah beli semuanya. Beneran, itu satu mobil isinya daleman semua, dibagikan ke ibu. Oh senang banget, ya Allah, nggak terpikirkan gitu. Sampai yang kemarin viral itu, ada ibu-ibu datang ke posko, ada mukena apa? Ada mukena? Tidak ada ibu. Ibu butuh mukena? Iya, saya butuh mukena karena anak saya meninggal dunia. Saya pengen mensolatkannya. Mukena nggak sempat dibawa. Bagaimana dia menyelamatkan mukena? Udah nggak kepikiran, lari sekencang mungkin. Mukenanya masih di musola, mungkin masih di lemari. Tidak mungkin dia nyari mukena terus melarikan diri. Lebih cepat lajunya wedhus gebel daripada larinya mereka yang menyelamatkan diri. Maka seharusnya kita terketuk, tersentuh. Ruhama ubainahum itu ada. Sifat kasih sayang terhadap sesama muslim itu harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujjadan. Karakter umat Nabi Muhammad SAW itu kalian melihatnya ruk'an, banyak rukuknya, sujjadan, banyak sujudnya. Maksudnya sebagai ahli salat. Kalau umat Muhammad kok jarang sholatnya hanya yang wajib saja, jarang, apalagi tidak pernah sholat sunnah. Ini dipertanyakan itu. Mahabbahnya kepada Rasulullah dipertanyakan. Sunnah paling tidak yang berkaitan dengan fi'liyah Rasulullah SAW kita amalkan. Rasulullah misalnya malam tahajud, ya kita tahajud. Rasulullah sholat duha pagi hari, kita sholat duha. Bagaimana Rasulullah menjaga rawatibnya, tahiyatul masjidnya, kita jaga. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan antara kepribadian seorang muslim dengan mahabbah, rasa cintanya akan sholat. Sholat itu kenangan terindah yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bisa menikmati sujudnya. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya sujud, nggak kerasa itu. Sebagaimana dulu Ali bin Abi Thalib ketika dipanah, pada saat panah itu menembus punggung atau betisnya, dicabutnya panah itu bukan pada saat beliau terjaga, tapi beliau mengatakan, tunggu, aku tak sholat dulu. Di tengah beliau sholat, dicabut busur anak panah itu. Anak panah itu kan ujungnya ada besi. Selain besi yang lancip itu juga biasanya ada geriginya. Dicabut dan tidak merasakan apapun setelah selesai sholat. Beliau bertanya, sudah dicabut belum? Sudah tadi pada saat engkau sholat. Kok aku tidak merasakan apa-apa? Insya Allah, luar biasa. Itu orang yang benar-benar khusyuk sholatnya. Kita Allahu Akbar, ada nyamuk gigit udah gorak garut. Baru nyamuk ini, belum panah ini.
baru nyamuk sudah menghilangkan konsentrasi kita. Ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ciri yang keempat, umat Nabi Muhammad itu apapun yang dilakukannya hanya semata-mata ibtigha'a mardhatillah, mencari ridha Allah. Dibuli tidak tumbang, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Memang yang dicari bukan itu, bukan like, bukan subscribe, bukan. Yang dicari bukan apresiasi, tepuk tangan, aplaus, pujian, bukan. Melakukan segala sesuatunya ya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya karena Allah. Apapun yang dilakukan semata-mata karena Allah. Orang itu kalau melakukan segala sesuatu karena Allah, cirinya gampang. Lihat keistiqomahnya. Kalau dia ngaji, masih ngaji, apapun yang terjadi masih ngaji, ikhlas berarti ngaji. Tapi kalau bukan karena Allah, ada masalah sedikit udah nggak mau ngaji. Kok nggak mau ngaji? Sunatnya kurang, misalnya. Berarti bukan karena Allah. Apalagi ada masalah-masalah sesama manusia. Maka luruskan niat. Sejak kita keluar rumah, kita sudah memantapkan niat. Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jaga terus niat kita, ya Allah, saya melakukan ini hanya mengharap ridhamu, bukan karena pujian manusia. Ya Allah, saya lakukan ini hanya mengharap ridhamu. Maka kalau kita mendapatkan ridha Allah, apapun yang terjadi akan tetap konsisten, akan tetap istiqomah. Tapi kalau bukan karena ridha Allah, yang dituju adalah pujian, sanjungan, atau niatan untuk mendapatkan penghargaan dari manusia, biasanya nggak bakal awet, nggak bakal bertahan lama, tidak ada istiqomahnya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Karakter umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tampak dari keningnya yang membekaskan asar, bekas sujud. Tapi bukan berarti keningnya dijeduk-jedukan dinding sampai hitam, bukan. Itu berarti sajadahnya keras tuh, sajadah yatos. Kalau sajadahnya lembut, halus, nggak mungkin sampai membekas. Walaupun dia ahli sujud, tidak akan mungkin membekas. Apalagi sampai kapalan gitu. Tidak seperti itu. Justru harus disembunyikan untuk menjaga keikhlasan. Jangan sampai terkesan ahli sujud padahal niatnya riya. Walaupun tidak semua seperti itu. Ada yang memang ya itu alami, karena mungkin kulitnya sensitif, dipakai sujud sholat 5 waktu saja membekas, boleh. Kita tidak bisa menilai seseorang dari keningnya yang hitam. Bisa jadi karena memang benar banyak sholatnya, atau bisa jadi karena pencitraan. Tidak bisa kita pastikan. Karena ada juga yang banyak bersujud namun tidak terlihat bekasnya. Tidak ada yang tahu. Ada orang-orang yang memang menyembunyikan bekas keningnya itu dengan cara dikasihlah karpet atau sajadah yang lembut seperti permadani. Walaupun dia berjam-jam sujud di situ, nggak mungkin membekas. Lewang lembut, apalagi sujudnya di atas bantal, tambah empuk lagi. Tapi kalau sujudnya di tanah, di batu, di ubin, apalagi di karpet yang keras kasar, ya pasti membekas. Jadi ini bukan gambaran ya fisik. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, itu pasti menyisakan, meninggalkan bekas sujud dalam keningnya, bukan itu. Melainkan sebuah ekspresi orang yang memperbanyak bersujud itu tampak dari perilakunya. Walaupun keningnya tidak hitam, tapi dia selalu merendah, dia selalu tawadhu. Ekspresi sujud itu tergambar dalam kehidupannya, ucapan dan juga perbuatannya. Maka bisa dilihat, orang yang banyak bersujud atau ahli sujud itu akan selalu mengedepankan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan tasammu. Adanya prioritas, asar, isar atau asar. Isar itu memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Sebagaimana kalau posisi sujud itu kan kepalanya di bawah.
ithar, memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri. Ketika kita sujud, itu kan posisi kepala di bawah. Padahal kepala ini isinya sesuatu yang sangat berharga, penting dan mulia. Seberapapun akrabnya itu, kalau kepalanya disentuh kadang marah kan. Sesuatu yang sangat mulia, yang kita hormati, yang kita jaga, lalu diletakkan di tempat di mana kaki ini biasa menginjak, di tempat yang paling bawah. Itu kalau tidak memiliki ketawaduan nggak bisa. Orang yang masih ada kesombongan dalam dirinya nggak mungkin bisa. Sebagaimana iblis tidak mau bersujud, kenapa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ada sifat sombong. Orang yang dalam dirinya ada sifat sombong, tidak mungkin dia bersujud kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang masih mau bersujud, niscaya kesombongan itu akan hilang, egonya akan hilang. Termasuk juga individualistisnya akan hilang. Dia akan lebih memikirkan bagaimana keadaan orang, mengedepankan hati. Kalau kita melihat posisi sujud itu antara akal dengan hati, lebih tinggi mana? Lebih tinggi hati kan? Akal yang ada di kepala itu ditaruh di lantai, sedangkan jantung atau hati diangkat di atas akal. Filosofi ini harus selalu kita bawa. Setiap ada masalah, apapun yang terjadi, kedepankan mata hati, bukan mata kepala. Karena mata kepala ini sering kali membuat kita suudzon kepada orang lain. Misalnya pas ketemu papasan, kok nggak nyapa? Kita sudah menjustifikasi, sudah menilai, sombong ya sekarang. Masa ketemu saya nggak nyapa? Kita tidak tahu, beneran dia tidak tahu kita. Bisa jadi dia kemerungsung, terburu-buru, atau dia tidak fokus karena kita pakai masker sehingga tidak mengenali. Maka kalau kita hanya melihat mata kepala, pasti kita akan buruk sangka. Tapi kalau kita kedepankan mata hati, hati kita yang kita kedepankan, oh bisa jadi dia terburu-buru, dimaklumi, ditoleransi. Nah, inilah karakter umat Rasulullah SAW yang selalu berusaha menjaga hati dari segala sifat-sifat yang mengotori, seperti sum'ah, takabbur, riya, termasuk merasa paling benar sendiri, ya, memandang rendah dan hina orang lain, selalu an-namimah, mengadu domba, dan seterusnya. Ini sifat-sifat yang membahayakan diri sendiri, termasuk juga membahayakan orang lain. Orang baik-baik terfitnah, orang yang tidak bersalah kemudian dibenci. Kenapa bisa seperti itu? Ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang baik-baik tidak bersalah tapi difitnah sehingga orang lain memandang, melihat dia bersalah, memutarbalikkan fakta. Itu bukan ciri umat Nabi Muhammad. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang punya karakter seperti itu, siap-siap nggak diakui oleh Rasulullah. Yang diakui Rasulullah sebagai umatnya ini, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada athar sujud pada wajahnya. Kalaupun tidak ada bekas sujud, ya, 2 item nempel di keningnya, tapi terlihat dari wajahnya yang teduh. Meskipun nggak harus glowing, tapi teduh, kan beda. Maka Rasulullah mengatakan, jadilah orang yang setiap orang lain memandangmu itu dia mengingat Allah, imannya bertambah, ghirah, semangat ibadahnya bertambah. Harusnya begitu, jangan malah sebaliknya. Orang melihat kita, yang dilihat adalah neraka. Orang melihat kita malas ibadah. Sering kan saya sampaikan, non-muslim itu tidak membaca Quran, tidak membaca hadis, tapi mereka melihat kita umat Islam ini, belajar dari perilaku kita. Kalau kita baik, oh mereka akan menyimpulkan, oh umat Islam itu baik. Tapi kalau kita buruk, mereka akan menyimpulkan, oh Islam itu buruk. Jadi yang salah bukan agamanya, tapi yang salah ya manusianya. Kitanya ini ngaku Islam tapi perilakunya bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bisa nggak seperti itu? Orang lain melihat ibu-ibu itu langsung ingat Allah, langsung bawaannya pengen ibadah, bawaannya pengen ngaji.
Sama kalau kita misalnya nih, ibu yang pernah ke pesantren, ya lihat santri kok pegang Quran, lalu bawa Quran, baca Quran, itu kan adem gitu rasanya. Pingin kita bisa seperti itu. Oh ya, baru ingat saya sebulan belum ngaji. Jadilah orang yang ketika orang lain melihat kita, orang tersebut langsung mengingat Allah. Imannya bertambah, ilmunya bertambah, semangat ibadahnya bertambah. Harusnya begitu. Coba kalau kita lihat habaib, ya, lihat zuriat Rasulullah, imannya bertambah, kedekatannya dengan Rasulullah bertambah. Ya, Ustaz tambah pusing. Jangan sampai seperti itu. Kemudian dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi, dan seterusnya. Ada 5 poin yang ada di dalam ayat tersebut. Yang pertama, karakter umat Rasulullah SAW bisa dilihat dari tegas terhadap orang kafir. Yang kedua, berlemah lembut terhadap sesama muslim. Yang ketiga, banyak ruku dan sujudnya. Yang keempat, ya, tawadu. Apa yang dilakukan hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Yang terakhir, ada asar atau bekas sujud dari wajahnya. Tapi bukan kening hitam loh ya. Asar itu lebih ke perilaku. Ada perilaku yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan betapa bagus perangainya, mulia akhlaknya, yang menjadikan orang yang memandangnya selalu mengingat Allah dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 sifat ini ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita lanjutkan surat Al-Ikhlas sampai surat akhir Al-Baqarah. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari bersama kita berdoa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك
ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa keluarga kami, saudara-saudari kami, dosa-dosa yang kami tampakkan maupun yang kami sembunyikan, dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Hapuskan kesalahan-kesalahan kami, Ya Allah. Bimbing kami agar kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Bimbing kami agar kami menjadi hamba-Mu yang sabar. Bimbing kami, Ya Allah, agar selalu dekat dengan Al-Quran, agar dekat dengan masjid, agar dekat dengan hamba-hamba-Mu yang salih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkan saudara-saudari kami, jaga dan lindungilah kami, Ya Allah. Peliharalah kami dari segala keburukan dan murka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kami kelak di akhirat. Jadikan ia sebagai penolong kami, yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat mengantarkan kami untuk bisa sampai ke surga-Mu yang paling tinggi, Ya Allah. Bimbing kami agar kami selalu membaca Al-Quran sepanjang hari, sepanjang malam. Jangan Engkau jauhkan kami dari Al-Quran, Ya Allah. Jangan Engkau jauhkan kami dari Al-Quran, Ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa membacanya, mentadabburinya, menghafalkannya, mendakwahkan dan mengamalkannya. Ya Allah, terangilah kubur kami dengan lantunan al-suci Al-Quran. Terangilah kegelapan sirat kami dengan Al-Quran. Terangilah akhirat kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, dengan Al-Quran ini, anugerahkanlah ketenangan ke dalam hati kami. Anugerahkanlah, Ya Allah, kebahagiaan dalam jiwa kami. Anugerahkanlah keselamatan dalam diri kami, kemudahan-kemudahan dari segala kesulitan-kesulitan kami, keberkahan dalam waktu, harta dan keluarga kami. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini, melainkan Engkau telah kabulkan doa-doa kami, Engkau telah ampuni dosa-dosa kami, dan Engkau terima seluruh amal ibadah kami. Jadikan kami hamba-Mu yang tawadhu, Ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang mampu menjaga lisan kami dari menyakiti saudara-saudari kami. Jaga hati kami dari segala keburukan dan sifat-sifat buruk lainnya, Ya Allah. Sungguh kami rindu Rasul-Mu, rindu Nabi-Mu. Maka kumpulkan kami kelak di surga-Mu, Ya Allah, bersama dengan beliau dan keluarganya, serta hamba-hamba-Mu yang salih-salihah. Jadikan kami begitu dekat dengannya, Ya Allah. Jadikan kami begitu dekat kedudukannya dengannya, Ya Allah. Tempatkan kami dengan Rasul-Mu di surga yang paling tinggi, Ya Allah. Ya Rabb, balaslah setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, baik di dunia maupun di akhirat. Jagalah, Ya Allah, dan tutupilah aib-aib kami, karena sesungguhnya Engkau maha menyaksikan dan Engkau maha mengetahui segala sesuatu. Ya Allah, bimbing kami agar kami bisa istiqamah bersama Al-Quran, agar kami bisa istiqamah dalam majelis ilmu, agar kami bisa istiqamah mendakwahkan kitab-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan kami, dosa-dosa yang dilakukan oleh penglihatan kami,
dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan dan kaki kami, dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kami. Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami berharap, hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan, dan hanya kepada Engkau-lah kami pasti akan kembali. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan kami meninggalkan dunia ini dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampuni dosa-dosa kami sebelum Engkau mencabut nyawa kami, ya Allah. Maafkan segala kesalahan-kesalahan kami sebelum kami meninggalkan dunia yang fana ini, ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami ridha kepada Engkau, ya Allah, dan ridha Engkau sebagai Tuhan kami, ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, ridha Islam sebagai agama kami, ridha kami terhadap segala ketetapan yang Engkau tetapkan kepada kami, ya Allah. Berikan kami ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan sikap qanaah menerima apa yang telah Engkau berikan kepada kami, serta mensyukuri segala nikmat yang Engkau karuniakan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah, dan juga semua yang mengamini doa-doa ini Allah berikan sebagaimana doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita. Dan saya ucapkan jazakumullah, terima kasih kepada ibu-ibu yang pada saat sebelum saya berangkat ke Lumajang sudah menitipkan amanahnya melalui kami. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik, balasan yang bisa menjadi sebab yang memperberat timbangan kebaikan kita, dan juga sebagai bentuk pengakuan kita kepada saudara-saudara kita, serta insya Allah yang kita lakukan itu bisa menjadi pelindung, bisa menjadi penjaga dari segala keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga kepada sahibul bait pada pagi hari ini. Jazakumullah ahsanal jazaa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.